وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. وارزقنا اللهم حسن الحال والختام وحسن النية في القول والعمل. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما سليما. Puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, salawat dan salam semoga selalu bisa kita curahkan ke baginda besar, baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di siang yang insya Allah masih ada berkah ini, saya ucapkan selamat datang kepada segenap para peserta yang ikut di kajian bahasa Arab ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti kajian bahasa Arab di siang ini. Meskipun Masya Allah begitu panas udara khususnya di Aceh sini ya. Wallahu alam, di berbagai daerah mungkin juga sama atau bahkan mungkin hujan atau mendung. Alhamdulillah ala kulli hal, puji syukur kepada Allah atas setiap keadaan, baik keadaan susah, senang, gembira, riang, ataupun sedang galau. Bagi sebagian kita yang lagi hujan ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, bagi sebagian kita yang mungkin merasa masih menghadapi entah itu ujian berupa ujian sekolah ataupun ujian di tempat kerja atau ujian di rumah tangganya atau bahkan di rumah masing-masing, bersabarlah. Sungguh dalam Al-Quran Allah berfirman inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, terulang 2 kali ya, dan kita semua sudah hafal saya rasa ayatnya, di surat Al-Syarah yang diawali dengan alam nasrah. Yakinilah setelah kesusahan insya Allah akan datang kemudahan. Dalam belajar bahasa Arab, saudara-saudari, meskipun di awal kita merasa mungkin sebagian kita atau kebanyakan kita agak susah, namun jika kita tekuni, kita ulet, rajin, dan pantang menyerah, insya Allah lambat laun ya, seiring berjalannya waktu, insya Allah akan ada kemudahan. Kuncinya sabar, tekun, di samping kita juga ikhlas dalam mempelajari bahasa Arab ini, karena dia salah satu cara, salah satu jalan untuk bisa kita memahami Al-Quran secara utuh ya, melalui para guru yang rantai ilmuannya bersambung kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang amanah serta fiqh terpercaya, insya Allah bisa kita mempelajari ilmu agama ini yang mana kuncinya adalah bahasa Arab, sehingga kita mendapat ridha Allah Ta'ala dan bisa membentengi diri kita dari perkara-perkara, keyakinan-keyakinan yang bisa merusak amal ibadah kita. Baik saudara-saudari, di pekan kemarin alhamdulillah banyak halaman yang sudah kita pelajari, materi yang ya kalau kita katakan bagi yang sudah pernah ikut kajian kita lebih dari 1 kali, saya rasa akan mengatakan awal yang fantastis, karena sekali duduk kemarin kita langsung sampai halaman ke 8B. Nah, halaman ke-8 Mbak ya. Masya Allah, itu tidak sedikit. Tapi tidak sedikit bagi yang masih baru belajar ya. Bagi yang sudah belajar, apalagi kosakatanya itu sudah di luar kepala, maka insya Allah akan
mudah untuk diingat dan diulang kembali. Nah, di pertemuan kemarin, kalau kita runut dari awal, itu di halaman 5 atau di halaman kedua ya, itu dari tema ta'aruf atau perkenalan itu sebetulnya simple ya, hanya beberapa kosakata saja, 5 atau 6 kosakata. Tabib, tabibah, ustadz, muhandis, anta, anti, man, kemudian ana. Kalau anta kamu laki, anti kamu perempuan, tabib sudah jadi bahasa Indonesia, kalau perempuan tabibah, ustadz juga sudah jadi bahasa Indonesia saya rasa, muhandis itu kemarin sudah kita apa namanya? Ada yang mengatakan jurutere, ada yang kalau bahasa kita insinyur, banyak ya bahasa. Kemudian ada di sini tadi saya hitung 18 kosakata nama negara yang sudah kita pelajari di pekan kemarin. Kemudian ada beberapa profesi atau pekerjaan kalau di KTP kita, thalib, mudir, muallim, tabib, bai, ustaz, dan masing-masing kosakata ini sudah kita pelajari di pekan kemarin. Bai sekilas saja, bai penjual, kemudian tabib sudah ya kita masih ingat saya rasa. Mudir itu kepala sekolah atau kepala, muallim sama dengan ustaz. Kemudian selanjutnya ada di sini kosakata yang modelnya dinisbatkan atau menjadi sifat ya. Di sini ada Abdullah Pakistani. Kalau dalam bahasa Indonesia Abdullah orang laki-laki Pakistan. Yang awalnya 2 kata saja, kemudian ketika mau dikabarkan tentang kewarganegaraannya, maka tinggal ditambah ya nisbah namanya ya. Ya nisbah ini dia mesti tasdid, kemudian harokat atau baris sebelumnya itu mesti kasroh. Ya. Istilah baris ini istilah orang Melayu biasanya, orang Sumatera. Kalau orang kita Jawa biasanya bilang harokat. Adapun nama negaranya Lubnan, Maghrib, Mesir. Ini saya rasa kemarin juga sudah di pekan kemarin, di pertemuan kemarin juga sudah kita pelajari. Kemudian peningkatan sedikit ada tambahan hadza dengan huwa di awal dan di tengah. Di 2 kosakata Abdullah nama orang, Pakistan nama negara, dan nisbahnya tetap ya. Penyebutan kewarganegaraan atau sebagai sifat atau ciri-ciri dari nama seseorang yang di sini menjadi sifatnya itu. Kalau kita mau mengatakan Abdullah orang Pakistan, maka seperti yang tadi saya kemukakan ditambah ya nisbah namanya, ya bertasdid, kemudian didahului oleh kasroh. Ya. Nah, hadza Abdullah wa Pakistani, kemudian di sini hadza Zakaria wa Somali. Kalau kita mau mengatakan ini Kamal, dia orang Jakarta, berarti bahasa Arabnya hadza Kamalun huwa Jakar apa? Jakartawi. Ini yang kemarin saya masih belum menemukan jawaban. Tapi kalau Betawi berarti dia hadza kamalun huwa Batawi atau Batawi. Baik. Kalau di halaman yang terakhir yang kita sebelum terakhir, maaf saya sebelum terakhir ya. Halaman sebelum terakhir kemarin itu sudah berpindah dari yang muzakkar, dari Muhammadun Nigeria, ada muannas Samiratu Nigeria menjadi Samiratu Nigeriyatun. Ini kalau nisbahnya ke muannas Samiratu Nigeria. Tapi kalau tetap mudzakkar Muhammadun Nigeri ya.
kaidahnya kalau yaun nisbah, ya yang kita tambahkan ke suatu kata sebagai penisbatan seseorang kepadanya, maka itu tinggal ditambah ya yang tadinya yaun nisbah itu dan dia bertasdid, adapun harokat sebelumnya itu kasroh. Tapi kalau dia untuk muannas ya, contoh kalau kita mau bilang Fatimah orang Jawa, maka kita katakan Fatimah itu Jawiyah. Nah, jadi di samping ada ya tasdid, ya nisbah tadi, di akhirnya ditambah tak marbutoh, tak bulat ya. Dan sebelum ya nisbah tadi tetap harokatnya kasroh. Itu flashback dari apa yang sudah kita pelajari atau murojaah sedikit tentang yang sudah kita pelajari. Baik, sekarang kita ke, nah di sini kalau yang sebelumnya itu nggak pakai yaun nisbahnya, nggak, kata yang dinisbatkan kepadanya itu tidak berawalan alif lam. Kalau yang terakhir ini itu ada alif lamnya ya, seperti yang terlihat di layar masing-masing. Tadinya faronsa, berhubung yang disifati itu beralif lam atau ba, maka penisbatan kepadanya dalam hal ini juga harus beralif lam awalnya, awal kata yang menjadi sifat bagi at-toba di sini. At-toba di sini dia kalau kita i'rabkan status dia adalah man'ud atau mausuf, kata yang disifati ya. Mungkin yang ikut nahwu shorof di KBP edisi malam itu, saya rasa sudah pernah mendengar sekilas apa itu na'at, apa itu man'ud atau sifat mausuf. Nah, atau di sini dia sebagai yang disifati. Nah, yang disifati di sini berawalan dengan al atau alif lam, maka sifatnya juga sama, harus berawalan dengan al. Nah, sehingga apa yang terjadi di sini? Kata yang tadinya hanya nama negara tanpa al ini, ketika menjadi sifat bagi kata yang beralif lam atau beral, maka dia kata negara di sini, nama negara di sini harus beralif lam juga, dan di akhirnya ditambah ya tasdid, kemudian harokat sebelumnya itu tetap kasroh. Itu. Saya rasa cukup jelas, saudara-saudari. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Para hadirin, silahkan. Para peserta KBP. Bahasa Arab. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jelas. Yang lain? Cukup jelas? Jelas. Alhamdulillah, 2 orang. Ustaz, Ya, alasannya kenapa kalau ada alif lam yang mana? yang tadi atau ba'u? Iya. Kemudian kenapa sifatnya dalam hal ini faronsa harus Iya, al juga? iya alasannya kenapa? Kenapa? Karena faronsa di sini kita mau menyifati perangko ini, perangko mana? Dia perangko Prancis. Maka dalam bahasa Arab kita nggak bisa mengatakan atau ba'u faronsa. Dalam susunan bahasa Arab mesti yang namanya sifat itu mengikuti mausufnya yang disifati. Sehingga ketika kita mau menyifati kata yang beralif lam ini, maka sifatnya juga harus kita tambahkan alif lam. Dan di akhirnya kita tambah ya tasdid tadi. Ya. Sebagai penisbatan bahwa itu perangko adalah perangko
Prancis atau perangko dari Prancis. Bisa difahami, Saudara Agung? Bisa. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Ini ma'at man'ut itu ya, Tat ya? Betul sekali, na'at man'ud. Itu, Ibu. Bisa difahami saudara-saudari semua? Ustaz, Lanjut dulu, arti Tat. dari hada tobacco itu apa? Saya ingin apa ini perangko. Perangko Prancis. Saya ingin perangko Prancis ini. Jadi perangkonya itu dari Prancis. Itu maksudnya. Bisa difahami? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ini mungkin sebagian kita ada yang baru ikut ya. Maka mau tidak mau kita harus tahu ini kosakata masing-masing dari yang sudah kita lihat di layar kita masing-masing. Dan bagi yang sudah tahu boleh mengingatkan saudari atau saudara lainnya. Al-iqd. Silakan diingatkan saudara-saudari. Al-iqdu. Apa maknanya? Ya. Silakan dijawab saudara-saudari. Silakan dibuka mic-nya. Belum lupa, Tat. Maaf. Baru Ya. belum tahu. Oh, Maaf. belum tahu Ibu. Baik, mungkin yang lain. Saudara-saudari yang lain silakan. Mungkin sudah pernah mendengar apa makna dari al-iqd. Ini biasanya ibu-ibu yang make di leher. Layar ya, Tat. Apa itu? Layar. Kontrak. Kalung, betul sekali. Iya, Kalung. kalung. Kalau perempuan biasanya kalung dari apa, saudara? Saudari? Emas. Emas. Itu dalam bahasa Arab zahab. Ya. Zahab. Jadi kalau kita bahasa Arab kan, saya ingin kalung emas ini, bagaimana jadinya? Silakan dijawab. Jaga itu Uridu hada. Uridu hadzal iqd. Uridu hadzal aqd itu al-zahabi. Az-zahabi seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi uridu hadzal iqda. Ya, saudara-saudari diperhatikan di sini kata yang datangnya setelah uridu. Uridu ini sebetulnya maknanya saya ingin. Nah, saya ingin itu dalam bahasa Arab membutuhkan maf'ul atau objek. Sedangkan maf'ul atau objek itu pasti mansub atau berharokat fathah dalam kata lain ya. Ketika kata itu mansub maka harokatnya fathah. Itu tanda kata itu mansub. Jadi ketika menjawab uridu hadza, kita katakan al-iqda, bukan al-iqdu lagi. Ya. Jadinya uridu hadzal iqdaz zahabi. Ya. Mati ya tasdid. Begitu cara bacanya. Uridu hadzal iqdaz zahabi. Bisa difahami saudara-saudari, Bapak Ibu? Fahim. Alhamdulillah. Wadih? Wadih. Alhamdulillah. Oke, sekarang nih al-wi'a. Ma ma'na al-wi'a? Apa arti al-wi'a?
Kadah bekas. Al-wi'a itu bisa bermakna bejana, wadah. Ya. Namanya wadah ini bisa baskom, bisa banyak lah, panci, bisa juga kita Tempat tuh, bilang dia sama itu tak wi'a. wadah Ya. dengan nama tempat wadah tuh. Gimana Ibu? Tempat bisa dipahami dengan tempat itu. Iya, Tidak tempat sama ya. tempat yang kalau gimana ya? Tempat biasanya tempat untuk makanan, tempat untuk minuman, tempat-tempat yang seperti itu. Seperti lebih kalau kita lebih khususnya kayak gelas, piring, kemudian baskom, apalagi nampan, panci, barang-barang seperti itu bisa kita katakan wi'a atau wadah. Orang Jawa bilang mungkin adah ya. Atau mungkin daerah lain mungkin beda lagi. Jadi dia wadah. Seperti itu. Itu namanya wi'a. Zuja atau kayak ceret ya. Itu ceret kita juga bisa katakan wi'a. Tempat minum itu ya. Zujaj. Masih ingat saudara-saudari apa arti zujaj? Kaca. Kaca. Jadi kalau kita mau mengatakan saya ingin wadah kaca ini, bagaimana kita katakan dalam bahasa Arab? Bismillah. Uridu Ya. Hadzal Uridu hadzal wi'a azzi. Itu dia. Uridu hadzal wi'a az-zujaji. Mumtaz, barakallahu fikum. Itu jawaban yang tepat. Baik. Kalau kita mau mengatakan saya ingin pena dari atau saya menginginkan pena kayu ini. Uridu hadza al-qalama Uridu hada al-qalamal khosabi. Itu dia. Al-qalamal khosyabi. Mumtaz, barakallahu fikum. Bisa difahami saudara-saudari, Bapak Ibu semua ya? Wajib Ustaz. Alhamdulillah. Kalau Alkitab Italia saya rasa lebih mudah lagi. Ad-dawa'u Rusia saya yakin lebih mudah lagi. Silakan yang nomor 1 yuk dijawab. Ad-dawa'u Rusia. Uridu hada Dawa ar-rusi. Ad-dawa al-rusiyyi. Ad-dawa ar-rusiyya. Kalau kita mau harokat terakhirnya ditampakkan. Kenapa kok fathah juga? Karena dia man'ud. Karena dia na'at atau sifat. Namanya sifat mengikuti yang disifati dalam hal beralif lam ya. Kemudian dalam hal harokatnya. Ya, kalau dia fathah mansub, maka kata naatnya itu juga mansub. Kalau man'udnya marfu' atau dhammah, maka kata sifatnya juga harus marfu' atau dhammah. Bisa difahami saudara-saudari, Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, sebelum saya lanjutkan, hal min soal. Ada pertanyaan, saudara-saudari? La su'al. La soal.
tanya Ya, silahkan. yang doma berubah ke fathah tuh kenapa tadi kalian? Yang dhammah berubah ke fathah. Oh, yang toba'u menjadi toba'a ini ya. Iya, Ya, Ustaz. Ustaz. Baik. Jadi dalam bahasa Arab ketika suatu kata berada di awal letaknya, kayak gini kan ada di awal nih at-toba'u. Ini sebelum saya lanjutkan, saudara-saudari bisa masih ingat kalau dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, dan huruf. Masih ingat saudara-saudari? Iya, Ustaz. Jadi isim ketika toba ini kan isim dia, kata benda dia. Ya. Kok terletak di awal kata susunannya, maka dia marfu' pasti, dhammah. Namun ketika dia posisinya menjadi objek, maka yang tadinya marfu atau dhammah ini berubah menjadi mansub. Ya. Apa isyarat mansub di sini? Tanda mansub fathah ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami saudara-saudari sementara? Ya, nah Ustaz. Oke. Ini Oh, kalau Ustaz. kita ya, Dawa itu artinya apa? ad-dawa itu orang sakit Mangkok. biasanya Iya, minum dawa ini. Apa kira-kira arti dawa? Obat. Aha, mumtaz, barakallahu fikum. Itu dia, obat. Nah, ad-dawa artinya obat. Yang apa itu ya? Itolia. Italia ini nama negara, Ibu. Prancis, Rusia, Italia. Ustaz tadi kenapa al-iqda dahabi dibacanya? Kan dahabinya di situ di contohnya jadi naat gitu. Kenapa barisnya jadi kasroh? Karena zahabi. Kenapa kok jadi kasroh? Padahal harusnya dia di sini domah kan awalnya kan? Ya. Karena dia berakhiran dengan ya tasdid ini. Maka dan yang berakhiran dengan ya tasdid sebelum dia harus kasroh. Karena itu yang cocok sama dia, sama ya tasdid ini. Makanya kita bacanya Faransi, Ar-Rusi, Al-Itali, Al-Khashabi, Az-Zujaji, Az-Zahabi, Al-Islami. Bisa difahami? Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Baik, hal min soal, ada pertanyaan lain? La soal. La soal. Visual sama visual. La soal. Oke. Ini sebetulnya at-toba ini ya, kalau kita membahas lebih mendalam untuk status dia atau i'rabnya, sebetulnya dia bukan maf'ul bihi ya. Tapi dalam hal ini dia bisa menjadi badal. Ini masalah nahwu juga sebetulnya, tapi tidak mengapa meskipun kita belum paham betul masalah nahwu shorof, tapi setidaknya untuk praktek kita bisa mereka-reka. Oh, kata yang datang setelah hadza itu ditengok kata yang sebelumnya. Apakah dia menjadi objek? Saya mau ini. Ini apa? At-toba. Maka at-toba ini ngikut objek yang sebelumnya. Karena dia mansub, maka at-toba juga mansub. Yang dilambangkan dengan berharokat fathah di terakhir ini. Baik, saudara-saudari. Tufahah, masih ingat ya saudara-saudari apa maknanya? Apel. Kalau oke, saya rasa sudah semua di sini. Tadrib. Latihan Ustaz.
latihan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kalau ghani. Kaya. 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 Belum Kaya. beruntung antum ini. Apa itu ghani? Orang yang kaya. Antum belum Tinggi. beruntung. Ghani itu dari kata ghana. Ismul balad, nama negara. Oh. Berarti orang? Ghana. Orang Ghana ya. Itu dia. Ghana. Kalau orang kaya itu ghani. Ya. Bedanya apa? Atau- Kanu, taruh kata ada ini alifnya. Tanpa alif. Iya. Ghaniyun. Iya. Itu dia. Baik, saudara-saudari. Hijazi, saya rasa sudah tahu semua ya. Hijazi. Apa Hijazi? Warga negara Hijaz. Warga negara Hijaz. Itu dia. Alhamdulillah. Ini saya rasa sudah bisa kita lanjutkan. Baik. Sekarang kita masuk ke halaman yang selanjutnya. Kecuali ada yang mau bertanya lagi nih, saudara-saudari. Berkenaan dengan yang sudah lalu. Kalau tidak ada, kita lanjut. Baru masuk tapi belum. Oh, Masya Allah. Baik. Ya, bagi yang baru masuk, silakan dibuka YouTube-nya di pelajaran yang terakhir kemarin. Saya rasa sudah diunggah oleh admin. Pelajaran terakhir kemarin ini berhalaman berapa kurang lebih? Ada 6 halaman kurang lebih. Itu insya Allah banyak faedah yang terdapat di situ. Baik, sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Saya sebentar. Mana ini? Untuk pindah ke halaman yang lain. Mana ini? Sebentar ya saudara-saudari ini. Kadang masih gaptek juga. Oke, mungkin harus begini. Wait a minute. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini. Oke, sekarang kita pindah ke halaman selanjutnya. Cuma satu. Ini dia. Here we go. Bismillah. Oke, ini dia. Halaman selanjutnya, saudara-saudara. Di sini bisa disaksikan semua. Tadribun. Hal hadza hadhihi na'am la. Nah, sekarang kita apa yang kita lakukan? Tadrib, masih tetap latihan ya, seputar latihan. Hal hadza, garing hadhihi, kemudian na'am dan la. Ini seputar ini saja yang akan kita latih untuk selalu kita ingat. Hal hadza, hadhihi, kemudian na'am dan la. Langsung kita ke atba'ul mithal. Kita mengikuti apa? Contoh. Di sini kalau kita baca tawabi'u sudaniyah. Tak yang pertama hal hadhihi tawabi'u sudaniyah. Ya. Kemudian mimnya kata yang tersedia di sini ada misriyah. Maka jawabannya la hadhihi tawabi'u misriyah. Bisa difahami saudara-saudari?
Fahim. Mafhum? Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, kenapa di sini kok Sudaniyah? Kenapa kok bukan Sudani? Karena kata tawabi' itu muannas. Ya. Tawabi' itu kata muannas. Dan kenapa tawabi' itu harokatnya satu, bukan tanwin, domah saja? Karena dia termasuk kata yang tidak menerima tanwin. Dan dalam bahasa Arab, sekian isim yang jumlahnya ribuan jutaan itu, ada kata-kata dalam bahasa Arab atau isim yang dia tidak menerima tanwin. Yang dalam istilah nahu disebut dengan mamnu' minas sarf. Istilahnya mamnu' minas sarf. Ya. Nah, bagi yang baru bergabung, mohon maaf jika ada yang langsung me-unmute, me-silentkan atau memute-kan mic masing-masing. Jika mengganggu, maka tanpa saya minta izin, mohon dimaklumi untuk dimatikan sementara audio mikrofonnya. Baik, jadi dalam bahasa Arab, saudara-saudari, ada beberapa kata yang memang dia termasuk mamnu' minas sarf sehingga dia tidak menerima tanwin seperti kata tawabi', ya. Dan sudaniyatun ini dia menjadi sifat bagi tawabi'. Tawabi' muannas, makanya di akhir kata sifat di sini yang sudaniyah ini juga ada huruf yang menunjukkan muannas, sudaniyatun, ya. Itu. Baik, sementara bisa difahami saudara-saudari? Jelas? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Nah, di sini nanti diperhatikan ya, ketika itu tawabi' atau kata yang tersedia antara dua kurung itu mudzakkar, maka nggak pakai hadhihi lagi, tapi pakai apa? Haza. Hadza, itu dia. Baik. Nomor 1, kalau ini sudah jelas, berarti kita pedomannya contoh ini ya. Nomor 1, ar-raqmul awal. Silahkan yang ingin menjawab. Tufahatun lubnaniyah, amerikiyah. Ya, silahkan. Tafadhalu ajibu. Silahkan dijawab. Hal hada Tufahah muannas mudzakkar. muannas, Pak. Berarti hal hada. Loh, kok hadza? Hadhihi. Hal hadhihi, lanjut. Alhadihi Ya hadhi tufatul lubaniyah. Hal hadhihi tufahatun lubnaniyah. Itu ya. Kemudian jawabannya amerikiyah berarti La hadhihi tufahatul lubaniyah. loh, hadhihi tufahatun amerikiyah, itu dia. Bisa dipahami, wadih? Ngaji Ustaz. Barakallahu fikum. Yuk, silakan yang nomor tsani, ar-raqmu tsani, tafadhalu bil jawab. Coba saja. Ya, silakan Ibu. Alhadi mudarisatun libaniyah. Libiyah ini Ibu bacanya, ya. Alhadi mudarisatun libiyah. Jawabannya Malaysia berarti lahadihi mudarisatun Malaysia. Mumtaz, barakallahu fikum, seperti itu saudara-saudari. Baik, selanjutnya tilmizatun Nigeriyah, Ghaniyah, Urduni, Suri, aqlamun khosyabiyah, ma'daniyah, mala'iqun nuhasiyah, zahabiyah. Zahab tadi apa artinya saudara-saudari? Emas. 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 Kalau nuhas apa arti nuhas?
Malaik, saudara-saudari tahu malaik. Biasanya alat kita pakai makan dia. Temannya garpu. Sendok. Sendok. Aha, sendok, malaik. Ini jamaknya. Ya. Kalau kita punya 3 atau lebih, kita katakan indi malaik. Sendok biasanya dibuat dari apa, saudara-saudari? Tembaga. Nah, tembaga. Atau campuran mungkin tembaga sama besi ya. Jadinya stainless mungkin. Ya, masing-masing saya rasa lebih tahu masalah ini. Baik. Nah, jadi malaikun nuhasiyah itu sendok tembaga dalam hal ini. Kita terjemahkan ya. Malaikun nuhasiyah, sendok-sendok tembaga. Ada sendok yang terbuat dari zahab, maka kita sebut dia malaiku. Kalau sendok dari emas kita katakan malaiku Dahabiyah. Malaikat dahabiyah. dahabiyah. Barakallahu fiikum. Kalau kita mau mengatakan tentang dia seorang siswa laki-laki dari Yordan, maka kita katakan Tilmidun. tilmidun Yordani. Jordania. tilmidun urduni. Oh. Ini sudah saya tunjuk dengan mouse pointer ya. Tilmidun Urduni. urduni. Ini. Aha. Kalau kita mau bilang seorang pengajar wanita Libya, maka kita katakan Mudarisatun. Mudarisatul Libya. Nigeriyatun. Libya. Nigeria. Libya, dari Libya. Mudarisatun Libya. Libiyah, itu dia. Barakallahu fiikum. Tamam. Baik. Khosyab kemarin apa maknanya saudara-saudari? Kayu. Kayu. Kalau aklam? Segala pena. Jam bagi pen. Nah, jamak dari pen ya, pena-pena. Baik. Sekarang kalau sudah kosakata tahu semua, silakan dijawab. Yuk nomor ar-rabi'. Ar-raqmur rabi'. Tafadhalu. Ikut misal, yuk. Silakan. Bismillah. Hal hadza tilmidun urduni? La hadza tilmidun Suriah. Suri. Mumtaz. Barakallahu fikum. Kalau kita mau baca harokat atau baris terakhir, itu ngikut status dia ya. Dalam hal ini tanwin domah semua. Hal hadhihi hal hadza tilmidun urduniyun. Jawabannya la hadza tilmidun suriyun. Tapi karena kita dalam cara baca bahasa Arab dengan cara membaca Al-Quran kurang lebih 11-12 ya, hampir sama. Jadi ketika kita membaca Al-Quran diawali dengan berharokat, entah itu fathah, kasrah ataupun dhammah, maka berhentinya itu sukun. Sama ketika kita membaca kosakata atau perkataan di sini bahasa Arab tilmidun urduniyun, kita bacanya tilmidun urduni, tilmidun suriyun, tilmidun suri, tawabi'u misriyatun, tawabi'u misriyah. Seperti itu ya saudara-saudari, bisa dipahami? Jelas? Wadih? Bisa. Wadah jiddan. Alhamdulillah. Baik. Nukmil, lanjut. Naam nukmil. Nukmil, ada yang bilang nukmil. Saudara-saudari lain? Nukmil, 2. Yang lain? Nukmil. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut berarti. Tadribun. Huwa. Hiya. Atau kalau kita baca ini huwa hi. Ya, kita berhenti sukun ya. Tadrib. Tetap latihan. Uji bubina am huwa auhi. Ya. Silakan ditirukan. Maktub. Yuk. Maktub. Mak. Tadrib.
Tadrib. Tadrib. Tadrib. Huwa hi. Huwa hi. Wahi. Ujibu bina'am. Ujibu bina'am. Bina'am. Huwa au hi. Huwa au. Auhi. Oke, baik. Misal. Misal. Misal, dalam pengucapan misal, saudara-saudari perlu diperhatikan, sa itu lidah kita gigit. Ya, digigit, kemudian kita hembuskan nafas dari dalam sehingga keluarnya sa. Ya. Misal. Misal. Itu dia. Misal. Misal. Baik. Barakallahu fikum. Jangan seperti kebanyakan orang. Sa dibaca sin, zal dibaca jim, zo dibaca zai, hancur semua jadinya. Seperti itu justru merubah tatanan bahasa Arab. Ya. Dalam berzikir, saudara-saudari, kalau kita lafalnya nggak benar, nggak akan dapat sirnya pun, apalagi pahala. Sir aja nggak dapat, apalagi pahala. Apalagi ditambah niat nggak betul. Oh, sudahlah itu. Sia-sia dia orang berzikir meskipun sampai berbusa bibirnya. Jadi, saudara-saudari, dalam mempelajari bahasa Arab nih, kita mesti biasakan lidah kita untuk mengucapkan huruf-huruf bahasa Arab persis seperti diajarkan oleh orang Arab sendiri yang memang orang itu belajar juga, bukan sekedar dengar sana sini macam di sebagian. Kalau kita perhatikan di beberapa apa namanya, kadang ada sebagian orang yang dia punya ilmu namun dalam pengucapan bahasa Arab itu kadang masih kurang pas dan tidak diperbaiki. Makanya seperti ini tidak patut untuk ditiru. Jadi supaya kita dalam membaca Al-Quran itu pas, dalam belajar bahasa Arab dan pengucapan kosakata Arab harus sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan makhraj huruf masing-masing. Baik, saudara, kita lanjut. Hal Ahmadu mudarris. Yuk, Al silakan. Ahmadu mudarris. Naam huwa mudarris. Naam huwa. Huwa mudarris. Naam huwa. Misal. Misal. Hal Zainabu mudarrisah. Hal Zainabu Zainab. mudarrisah. Naam hiya mudarrisah. Naam hiya mudarrisah. Naam hiya. Baik. Nah, apa yang kita lakukan di sini, saudara-saudari? Seperti yang tertulis huna di sini ada huwa hiya. Ya. Kita diminta untuk ujib. Saya menjawab bina'am dengan ya, huwa, dia laki-laki, atau hiya, dia perempuan. Makanya di sini dicontohkan na'am huwa mudarris sesuai dengan pertanyaannya, soal. Al-jawab na'am huwa mudarris. As-su'alu tsani hal Zainabu mudarrisah? Al-jawab na'am hiya mudarrisah. Wadih? Wadah. Wadih. Wadih. Tamam, barakallahu fikum. Al-an al-awwal. Silakan dari laki-laki dijawab hal Abdullah Arabi? Naam huwa Arabi. Naam huwa Arabi. Mumtaz, barakallahu fikum. As-tsani yang kedua dari kaum perempuan hal Fatimatu tabibah? Naam hiya tabibah. Naam hiya tabibah. Mumtaz, barakallahu fikum. Dari kaum laki-laki lagi halil ustadzu Andunisi? Naam huwa Indonesia. Naam huwa Andunisi. Hakadha, barakallahu fikum. Mumtaz. Ar-rabi'. Ini boleh laki, boleh perempuan. Silakan tafadhal bil jawab. Halil hatibatu jadidah? Naam hiya. Naam hiya jadidah. Barakallahu fikum. Oh, bukan huwa. Iya, betul. Iya. Nah, ini hiya. Karena al-haqibah itu muannas. Ma ma'na al-haqibah? Tas. Tas. Baik. Jadidah? Baru. Baru. Baik.
Al-khamis ini boleh zakar, boleh unsa yang jawab. Boleh laki, boleh perempuan yang jawab. Halil kitabu qadim. Naam huwa qadim. qadim. Naam. Naam huwa qadim. Ini juga sama. Halir rihlatu tawilah. Naam hiya tawilah. Na'am hiya tawilah. Naam hiya tawilah. Tayyib. Al-haqibah sudah. Al-kitab udah jadi bahasa Indonesia, saya rasa kitab ya. Qadim lawan dari jadid. Lama. Lama, baik. Ar-rihlah. Ma ma'naha? Healing. Liburan, perjalanan. Liburan, perjalanan, tamasya ya. Itu rihlah. Tawilah. Panjang. Atau dengan kata lain lama. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan saudara-saudari? Mafi soal. La soal. Kata mafi itu saudara-saudari perlu diketahui dia tidak baku ya. Kata mafi itu tidak baku, makanya kita tidak memakai itu. Kita pakainya la soal. Baik. Ibu Fatimah mungkin ada yang mau ditanyakan? Kayaknya tadi ada ngomong sesuatu. Antara huwa dan ya, berarti itu kata ganti ya. Membedakan kata ganti laki dan perempuan gitu. Maknanya Betul Ibu, seperti itu. Makasih. Saya kembali sama. Nah, hal min soal, ada pertanyaan yang lain? La soal. Baik. Nukmil idzan. Atadzakkarus soal. Atadzakkar. Dari kata zikir. Apa itu zikir? Ingat. Kalau atadzakkar berarti saya mengingat. As-soal udah jadi bahasa kita, soal, pertanyaan. Baik. Di sini ada langsung jawabannya masing-masing dari al-awwal, as-tsani, as-tsalits, ar-rabi'ul, khamisus, sadis. Ya. Langsung jawaban na'am ana tilmid, la ana su'udi dan seterusnya. Berarti kita suruh ngapain nih? Buat soal. Membuat soal. Kalau jawabannya na'am ana tilmid, maka yang menjadi soalnya apa? Anta. Hal anta tilmiz. Hal anta tilmiz, itu dia. Maka jawabnya na'am ana tilmiz. As-tsani, jawabnya al-jawab la ana su'udi. Ma huwa su'al? Hal anta indaka Indonesi. Misalnya, hal anta Indonesi, maka jawabnya la ana su'udi. Yang lain, hal anta Ameriki, hal anta Somali dan seterusnya. Di kata-kata yang sudah kita lalui di halaman-halaman sebelumnya. As-salis, yang ketiga, huwa Naijiri. Ma jinsiyatu. Itu dia tuh. Ma jinsiyatuhu. Kalau kita baca harkat terakhirnya. Kalau kita sukun, ma jinsiyatuh. Mati hak ya. Itu dari mana kita tahu? Dari pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Oke, baik. Jadi tulisannya di sini sebentar saya tuliskan di sini. Oh, saya tulis di chat saja ya. Jinsiyatuhu. Jinsiyatuhu. Silakan di chat, silakan dilihat di chat itu, jinsiyatuhu, tulisannya seperti itu. Ustaz, baik, naam. Jika kita guna soalan seperti ini, min aina huwa, boleh ke? Ustaz? Oh, sedangkan jawabannya huwa Naijiri. Betul, Ustaz? Min aina huwa? Kalau dia tak belajar lagi, itu ma, and then jinsi, ya. Kalau dia memang belum pernah belajar kata
jinsiyah, kita bisa memaklumi. Namun tidak bisa kita betulkan 100%. Mesti kita kasih tahu jawaban yang tepat untuk jawaban yang soal yang sesuai dengan jawaban seperti ini, kita pakai kata jinsiyatuhu. Apa kewarganegaraannya. Meskipun ya seperti yang saya tadi katakan, tidak bisa kita salahkan 100% atau salahkan 100%. Seandainya di sini dijawab min aina huwa, kemudian jawabannya huwa Naijiri, ya dari beberapa segi itu memberikan jawaban meskipun belum benar 100%, seperti itu. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Amin wa fikum. Baik, jadi jawaban yang benar soal bagi pertanyaan di sini atau jawaban bagi soal pertanyaan di sini. Karena di sini kita suruh buat soal ya. Jawabannya berarti pertanyaan. Nah, jadi jawaban yang benar bagi pertanyaan di sini itu seperti yang tadi saudari kita jawabkan adalah ma jinsiyatuhu ya. Yang tadi di chat sudah saya tulis jinsiyah itu bagaimana, tinggal ditambah ma di depannya. Ma jinsiyatuhu. Sehingga jawabannya huwa Naijiri. Baik. Wadih, saya rasa. Ar-Rabi', silahkan ismi Su'ad al-jawab. Ma huwa su'al? Masmuka. Masmuk ya. Jawabannya itu. Ma kemudian alif sin mim kaf. Ya, di chat sudah saya tulis masmuk. Nah. Ini Su'ad, saudara-saudari, nama laki atau perempuan nih? Biasanya dipakai Laki. Perempuan. Su'ad itu biasa dipakai nama perempuan ya. Su'ad, meskipun nggak ada tanda-tanda di situ dia untuk perempuan, bagi kita orang Ajam, orang non Arab, itu taunya dari mana? Ya dari orang Arab sendiri. Mereka pakai nama ini untuk laki atau perempuan. Macam ya? Nama Ajam. Ya, nama Ajam. Sebentar. Oh, saya tidak tahu Su'ad itu nama Ajam atau bukan. Tapi kayaknya nama Arab dia. Iya. Kayaknya nama Arab. Seperti Zainab. Kalau kita lihat, adakah tak marbutohnya? Kan tidak ada. Namun dia tetap nama untuk mu'annas, untuk wanita. Termasuk golongannya ghairu munsharif. Su'ad. Zainab juga sama. Fatimah juga sama. Ada memang beberapa kosakata seperti Tolha, itu ada tak marbutohnya, Tolhatu. Tapi dia untuk laki-laki. Jadi untuk bisa mengetahui suatu kata itu dia mudzakkar atau muannas untuk laki-laki atau perempuan, maka kita mesti belajar. Harus mempelajarinya. Baik. Al-khamis, al-jawab, na'am, hadhihi tawabi'u misriyah. Maka as-su'al, hal hadhihi tawabi'in misriyah? Mumtaz, barakallahu fikum. Hal hadhihi tawabi'u misriyah? Itu jawaban bagi pertanyaan bagi pertanyaan yang pas di sini. Hal min soal. Ada pertanyaan saudara-saudari sementara? La soal? La soal. La soal. Saudara Dwi. Hal min soal? La soal Ustaz. La soal. Ibu Fatimah, hal min soal? Bingung tak Mas, lanjut aja tapi. Kan Ustaz kurang ya? pengetahuan. Yang itu buat pertanyaan dari satu tadi. Terjemahannya aja Ustaz. Sudah Oh, baik. Iya, jadi apa namanya? Karena memang ini mungkin saudara Dwi mungkin ini kali pertama, Ibu ya? Betul? Pertama kali Ustaz dari pertama kali ya. Ustaz. Baik.
Tadi dari soal yang pertama itu saya agak bingung, masih belum Oh, baik Ibu. Ini yang buat pertanyaan yang nomor 1 tadi lah. Na'am ana tilmiz ini bukan? Ya, masih mikir di situ saya. Oh iya, karena di sini kan sebetulnya ya seperti yang kita tahu disediakan jawaban-jawaban. Ya, saya murid laki-laki. Nah, di di tadrib atau di latihan-latihan sebelumnya kita sudah dilatih untuk membuat pertanyaan dan jawabannya. Ketika jawabannya ya, saya seorang siswa laki-laki, berarti soalnya apakah Kamu seorang laki-laki. apakah kamu siswa laki-laki? Siswa murid laki-laki. Simple sebetulnya. Iya, Ustaz, cuma nggak tahu apa terjemahannya itu yang bingung. Oh iya. Jadi dikasih Ustaz soal kemarin, Heeh. saya sama terjemahin dikit-dikit. Ya memang betul. Ya. Ya, insya Allah kalau itu saya rasa di awal sekali itu saya nyantai kali jelasinnya, karena ini saya sudah kali keberapa, makanya saya agak ngegas sedikit. Bagi yang ingin ikut dari awal lagi, boleh silakan dibuka di YouTube di KBP yang bahasa Arab. Ya. Di situ dari awal dan sudah sampai ke pertemuan 16 kalau tidak salah saya ingat. Karena permintaan dari host untuk diulang dari awal, dari adminnya, maka saya ulang dari awal. Tapi tidak masalah. Insya Allah banyak manfaat dan faedah yang kita dapatkan. Baik saudara-saudari, ya Ibu, gimana? PDF itu. Iya Ibu, PDF, betul. Nanti insya Allah di grup akan dikirim oleh hostnya, oleh adminnya. Sampai halaman 10. Kalau di pertemuan sebelumnya. Ya. Ustaz, bagaimana kita tahu soal itu nama perempuan? Nggak ada cara lain kecuali kita belajar dengar dari guru kita. Itu. Atau seandainya kita browsing di internet, kita mesti tahqiq lagi, kita verifikasi lagi dengan seorang guru yang terpercaya, amanah, dan ilmunya, sanad ilmunya itu sambung juga. Dalam bahasa Arab pun seperti itu, bukan hanya dalam ilmu agama. Itu berarti nama orang Arab ya Ustaz? Iya, Su'ad nama orang Arab. Sama kayak Hazami. Ada lagi beberapa nama yang memang kita dengarnya dari orang Arab saja. Kalau nama-nama macam kayak di telenovela itu kadang ada yang diambil dari Arab, kadang ada memang murni bahasa Latin, seperti itu. Baik, sementara sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan saudara-saudari? Amin wa fikum. Baik. Pelajaran ini tidak lepas dari murojaah dan mengulang, saudara-saudari. Maka yang baru ikut di pertemuan ini dengan senang hati saya ajak silahkan dilihat di tayangan YouTube di KBP, karena di situ sudah banyak khususnya bahasa Arab ya, dari pertemuan pertama sampai halaman yang sekarang kita pelajari ini. Jangan lupa luruskan niat lillahi ta'ala, ingin memperoleh ridha Allah, itu tujuan kita dalam mempelajari bahasa Arab ataupun ilmu agama lainnya. Tauhid, nahwu, shorof, fikih, mesti lillahi ta'ala juga. Sama ketika kita melakukan ibadah, menolong orang lain, luruskan niatnya. Ya. Satu-satu belajarnya. Iya. Ya Kak, di doktrin dari kecil nggak masalah, ini udah besar Ustaz. Ya butuh inilah sebetulnya pengorbanan dari kita juga seperti itu. Banyak pengorbanan Ustaz ini Ustaz. Iya jelas. Baik,
Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekali lagi jangan lupakan niat lihat lillahi ta'ala itu ridha Allah yang dicari bukan yang lain. Insya Allah amalan kita bisa diterima dan jangan sampai kita rela dengan ketidaktahuan kita lawan kemalasan kita sehingga selalu ada hari, ada waktu kita menambah ilmu agama kita. Tentu background kita menambah ilmu agama itu atau apa bahasanya dasarnya lah itu ridho Allah sehingga meskipun kita malas bisa kita paksakan diri kita karena di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang selamanya ada, yang ada justru kefanaan. Maka siapapun di antara kita pasti menginginkan kehidupan yang kekal dan abadi di surga Allah kelak. Allah taala alam. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan tahlil shalawat dan doa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir lana wa lil mu'minin wal mu'minat. رب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات يا ربنا إلهنا اغفر لنا ذنوبنا واختم لنا ولوالدينا وأقربائنا من أسدى إلينا معروفا ومن كان سببا في اهتدائنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا وإياهم حسن الخاتمة اللهم ارزقنا وإياهم حسن الخاتمة اللهم وفقنا وإياهم لما تحب وترضى وصلى اللهم على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua dikaruniai istiqamah dalam melaksanakan dan melakukan kebaikan. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ala rahbi wassa'ah. Jazakallahu khairan. Ya Allah. Tuh.
No.